Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya, riba bisa tidak ada, bagian ke-6. Hai, perkenalkan, saya penyintas riba. Bagaimana kita mengenal riba? Semuanya jelas dalam Al-Quran. 7 ayat Al-Quran yang menerangkan riba. Bagian ke-6, An-Nisa ayat 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhzihimur riba wa qad nuhu anhu wa akhlihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum azaban alima. Yang artinya, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. An-Nisa ayat 161 menerangkan, pertama, bahwa riba telah dilarang. Kedua, riba dan memakan harta orang yang caranya yang batil. 3, ada siksa yang pedih. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti video kami dari video yang pertama dan video sampai yang saat ini yang ke-6. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita agar bisa menerima hidayah. Sekali lagi kami mengatakan bahwa simpan pinjam meminjam yang ada di bank adalah riba, karena telah jelas tidak sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman kita. Di video kami yang kelima telah kami jelaskan bahwa Allah akan memusnahkan riba dari akar-akarnya. Sangat jelas terkait dengan riba ini adanya doktrin yang ada di bangku-bangku kuliah terkait dengan teori ekonomi. Kemudian kami akan mengatakan kembali kepada teman-teman, banyak di antara kita yang saat ini masih mencari dalil-dalil yang membenarkan tentang kegiatan kita simpan pinjam meminjam. Kita mencari ulama-ulama yang menghalalkan tentang pinjam meminjam saat ini. Ketahuilah, kami telah melihat pernyataan-pernyataan ulama. Memang perbedaannya adalah para ulama mengatakan bank itu mempunyai manfaat, tetapi semua ulama mengatakan pinjam meminjam itu adalah riba. Ketika mereka ditanyakan tentang riba, tentang pinjam meminjam, ada yang yakin tentang itu adalah riba. Namun ketika ada yang tidak yakin, mereka katakan mereka tidak tahu. Hal yang wajar menurut kami dan hemat kami, karena para ulama tidak berkecimpung dalam dunia riba. Kami yang dari awal kami katakan kami adalah penyintas riba, karena kami masuk di dalam lingkungan riba. Kami bekerja di dalam lingkungan riba. Kami juga pernah melakukan transaksi yang berbentuk riba. Namun Allah berikan kami hidayah. Allah bangkrutkan kegiatan kami. Bagi kami itu adalah karena bentuk kasih sayang Allah. Dan ingatlah, jika kita diberikan teguran secara langsung di dunia ini, berarti Allah sayang kepada kita. Tapi kalau Allah memberikan kemudahan dan kita telah tahu bahwa itu adalah dilarang oleh Allah, maka itu adalah istidraj, sangat berbahaya. Riba itu berkaitan dengan sifat Allah, yaitu
al-adl atau adil. Adil itu yang selalu diimpikan baik orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang kuat maupun orang yang lemah. Dan Allah selalu mengingatkan kita tentang larangan riba, bahwa siksaan riba itu sangat pedih. Para ulama mengatakan bahwa riba itu seperti berzina dengan ibu sendiri. Bayangkan, kejinya riba itu adalah berzina dengan ibu sendiri. Kemudian berbagai hadis menyatakan, para ulama langsung membahasnya bahwa 1 dirham atau sekian puluh ribu rupiah riba itu sama dengan 76 kali melakukan zina. Bayangkan kalau puluhan ribu atau 1 dirham itu 76 kali berzina. Bagaimana dengan hutang yang jutaan miliar? Hal yang wajar yang Allah katakan, Allah akan memusnahkan riba. Jadi kalau kita bangkrut, Allah musnahkan segala dosa-dosa kita. Artinya Allah sayang kepada kita. Itulah tentang riba, tentang siksaan yang amat pedih. Dan ingat sekali lagi, jika kita merasa apa yang kita lakukan semuanya lancar, seperti ada manfaat dalam melakukan simpan pinjam, sekali lagi tanyakan kepada kita, apakah ini ada istidraj? Artinya Allah melupakan kita. Karena ketika kita lupa kepada Allah, maka Allah pun akan lupa kepada kita. Kemudian tentang riba ini sangat jelas dan telah kita bahas semuanya dari video 1, video kedua, video ketiga, video keempat, video kelima sampai saat ini. Dan jelas bahwa bagi kami membahas riba ini adalah perjuangan. Karena tadi sifat Allah tadi adalah adil. Ketika adil itu, maka akan terciptanya dunia. Dunia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dunia yang punya keberkahan. Dunia yang aman. Dunia yang tidak saling menganiaya dan dianiaya. Dunia yang adil. Dan ingatlah, adil itu adalah universal. Semua orang ingin adil, baik yang lemah maupun yang kuat, yang kaya maupun yang miskin. Kalau dunia ini adil, maka kemaslahatan yang akan kita terima. Dan sekali lagi di video kami yang ke-6, bahwa Allah akan memusnahkan riba itu dari akar-akarnya. Tidak ada pun satu yang tertinggal. Kalau Allah telah berjanji, maka pasti akan terjadi dan terlaksana. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadikan manfaat dan keberkahan kita semua. Bagi kami, mudah-mudahan ini dapat menjadi amal ibadah bagi kami. Apalagi melalui YouTube ini. Saya berharap ini bisa sampai kepada semua umat Islam yang beriman. Karena Allah mengajak orang yang beriman. Karena ingatlah, bukan orang yang kafir yang Allah ajak, tapi orang yang beriman. Orang yang beriman Allah ajak. Saya berharap dengan berimannya kita, walaupun setitik menurut, tetapi ketika kita yakin kepada Allah, telah sampai hidayahnya dan akan memberikan kemaslahatan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.